Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube, teman-teman ya. Salam satu aspal, salam gacor. Di video kali ini saya akan membahas tentang akun-akun yang bermasalah. Jadi bagi teman-teman yang menonton video saya ini, sudah dipastikan pasti akunnya sedang bermasalah. Entah itu statusnya diblokir, menunggu dihubungkan, ataupun terputus gitu teman-teman ya. Jadi simak terus penjelasannya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, ditunggu dukungan subscribe ya teman-teman ya. Dan yang sudah subscribe, ditunggu dukungan like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini. Jadi di Maxim ini, sistem kerja kita akan dipantau 24 jam oleh tim IT dan juga adminnya Maxim teman-teman ya. Jadi kinerja kita akan selalu dipantau ya. Jadi bagi teman-teman yang bermain curang itu bakal kedetek ya. Jadi saran saya bermain jujur aja. Karena terkadang bermain jujur pun akun kita juga tetap bermasalah gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik kita hindari. Jadi berikut akan saya coba jabarkan ya, saya jelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi ya. Nah yang pertama ini kita akan membahas tentang status terhubung. Status terhubung itu berganti dari yang awalnya status bekerja. Jadi cuma hanya penggantian nama teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum prioritas statusnya akan menjadi terhubung. Itu nggak masalah ya. Hanya saja sudah ganti bahasa ya. Jadi bekerja menjadi terhubung. Itu nggak ada masalah. Setelah itu yang berikutnya biasanya menunggu dihubungkan gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya perkaranya simple ya. Itu kita belum memverifikasi data ya. Biasanya itu bagi teman-teman yang lama tidak on bid ya. Ketika on bid dia akan bingung ya. Dia akan bingung, kemudian dia bertanya kenapa akunnya statusnya menunggu dihubungkan padahal dia sudah upload SIM dan juga KTP ya. Jadi caranya itu kita harus ke kantor teman-teman ya. Ketika status menunggu dihubungkan itu kita ke kantor bawa atribut ya, helm dan jaket, dan kita verifikasi ulang. Itu biasanya teman-teman yang belum verifikasi ulang maka statusnya akan menjadi menunggu dihubungkan. Nah itu kita nggak bisa ngambil order teman-teman ya. Jadi kita harus verifikasi dulu ke kantor. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya statusnya itu diblokir. Nah ini banyak persepsi ya, banyak juga kemungkinan ya penyebabnya apa diblokir itu. Entah itu datanya sama dengan orang lain. Nah itu juga kita wajib ke kantor ya. Biasanya yang paling sering diblokir itu karena kita membuat pelanggaran berat ya. Jadi caranya yaitu kita ke kantor. Biasanya kalau kita login ya, nanti ada tulisannya login diblokir. Nah itu kita harus langsung ke kantor. Jadi nggak bisa asal main buka ya, menggunakan jasa ini jasa itu, karena lebih amannya kita ke kantor. Karena itu di kantor juga tidak dipungut biaya ya, asalkan kita ceritakan kronologinya kenapa akun kita bisa diblokir ya. Nanti juga orang kantor akan menjelaskan kenapa akun kita bisa diblokir ya. Jadi nanti kita akui saja kesalahan apa yang kita buat ya. Jika memang tidak, nanti kan di sistem Maxim itu akan kelihatan ya, apakah kita melakukan pelanggaran atau tidak, apakah datanya double atau tidak, itu nanti semua kelihatan. Jadi lebih baik kita ke kantor, jangan menggunakan jasa-jasa ya. Karena jika statusnya masih diblokir itu masih aman teman-teman, masih bisa dibuka ya. Jika kita belum punya kesalahan sebanyak, biasanya kita dibatasi ya. Jika sudah lebih dari 2 kesalahan maka statusnya itu ditutup permanen ya. Bisa jadi putus mitra juga ya. Jadi alangkah baiknya kita ke kantor, nanti akan dijelaskan, dan kemudian biasanya kita dikasih waktu tenggat beberapa hari atau beberapa minggu akun kita bisa kembali lagi atau bisa dibuka lagi. Nah itu tergantung kebijakan dari pusat bagaimana ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman ke kantor aja ya. Biasanya untuk pelanggaran yang pertama, akun diblokir itu masih aman ya, masih bisa dibuka ya. Nah untuk yang pelanggaran yang kedua, jika kita 2 kali melanggar maka otomatis kita bawa materai ya, perjanjian bahwa jika kita mengulangi perbuatan itu lagi, perbuatan curang lagi, maka kita bersedia akun kita diblok permanen gitu. Biasanya ada 2 kali ya, cuma tergantung kantor dan kebijakan di tempat teman-teman ya. Kalau di tempat saya Balikpapan biasanya dikasih 2 kali keringanan ya. Yang pertama kita sudah dibuka, maka yang kedua itu adalah kesempatan yang terakhir aja. Jadi cuma dikasih 2 kesempatan ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan agar akun kita nggak diblokir permanen gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang akunnya lagi diblokir, silakan langsung ke kantor ya. Karena cuma kantor yang memiliki jawabannya.
Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling parah teman-teman ya. Ini biasa aksesnya terputus. Nah, ini biasanya akses terputus itu walaupun kita ke kantor juga berat ya, karena ini kasusnya sudah tingkat berat ya. Putus mitra itu kita sudah melakukan pelanggaran yang berat. Mungkin sudah lebih dari 2 kali ya, makanya aksesnya terputus. Jadi itu biasanya sudah sama sekali nggak bisa dibuka, nggak ada harapan. Jadi itu betul-betul sudah kita nggak bisa ngambil order. Caranya yaitu kita harus buka buat akun baru lagi dengan ID baru lagi dan HP baru kalau bisa ya. Nah, itulah alasannya kenapa di awal video saya bilang kita kerja jujur aja kadang tetap mendapat pelanggaran, apalagi yang curang. Itu biasanya yang akunnya terputus itu biasa yang sering melakukan kecurangan ya. Jadi pelanggarannya sudah terlampau banyak, jadi langsung saja diputus mitra oleh Maxim. Untuk pelanggaran-pelanggaran sendiri bisa teman-teman lihat di video saya ya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi tentang pelanggaran-pelanggaran yang bisa mengakibatkan akun kita diblokir atau putus mitra, teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nanti jika ada waktu bisa langsung saya jawab. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.